Melalui Oppo A78 4G yang baru rilis tanggal 6 Juli kemarin ini, Oppo ikut meramaikan HP baru di harga 3,5 jutaan yang udah dapat varian memori di 8/256 GB. Ditambah sudah pakai layar AMOLED 90Hz yang support in-display fingerprint. Dan bukan Oppo ya namanya kalau nggak bisa ngasih hasil kamera yang cakep kayak gini. Sebelum lanjut bahas HP-nya, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan boxnya simple banget nih, cuma ada nama seri, varian memori 8/256 GB, tanpa ada gambar desain penampakan HP-nya. Dan di samping box ada 4 selling point utamanya, yang langsung kita bahas aja biar gak kelamaan review boxnya. Begitu dibuka langsung ada box kecil lagi yang berisi buku manual, kartu garansi, pin SIM tray, dan softcase yang berwarna hitam. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus plastik dengan 4 selling point utamanya. Mulai dari fitur fast charging, layarnya, extended RAM, dan stereo speakernya. Lalu ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 67 watt, dan terakhir kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya, yang kalau sekilas malah terlihat kayak Oppo Reno 8 series nih, yang emang punya kesan yang mewah dan terlihat premium. Namun untuk build quality-nya memang terasa kurang solid, dan cukup terasa material plastiknya ketika diketuk. Tapi untuk finishing bodi belakangnya ini nggak terlalu mudah ninggalin bekas sidik jari. Frame-nya ramping, finishingnya juga lembut, jadi di genggaman tangan terasa nyaman. Di samping kanan ada tombol volume dan power, di kiri ada lubang kecil membuka slot dual SIM dan micro SD. Di atas polos, dan di bawah ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Oppo A78 4G. Pakai interface ColorOS 13 yang berbasis Android 13 terbaru. Dari about phone juga langsung terlihat kalau HP ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 680 yang berfabrikasi 6 nanometer. Dan memori internal sebesar 256 GB-nya ini sudah terpakai sekitar 23 GB untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Untuk pengaturan refresh rate-nya langsung dikasih dua opsi aja. Bisa pilih 90Hz kalau mau lebih smooth, atau 60Hz kalau mau baterainya lebih awet. Fitur NFC pun juga bisa kita temui di HP ini. Jadi untuk segi fiturnya udah tergolong komplit ya guys. Untuk handle-nya sendiri, HP ini terasa cukup compact dan ringan. Jadi untuk pegangannya tuh jadi terasa enak dan nyaman ketika digenggam. Punya ketebalan hanya 7,93 mm dan beratnya 180 gram, yang kelihatannya jadi smartphone tertipis di kelas dengan baterai 5000 mAh. Pakai layar 6,43 inch AMOLED 90Hz yang kualitas layarnya udah terasa gonjreng. Untuk kecerahan layarnya juga cukup terang nih, walaupun cuma 430 nits. Jadi buat nonton YouTube gini jelas sudah enak. Ditambah pakai stereo speaker yang kualitas suaranya tergolong mantap, karena sudah didukung ultra volume mode yang bisa membuat suaranya bisa lebih keras lagi. Pada bagian kameranya, HP ini membenamkan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 50 MP berapertur f1.8 yang didukung lensa kedua 2 MP untuk depth sensor. Dan di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 8 MP yang bisa merekam video Full HD sama kayak kamera utamanya. Untuk hasil fotonya, walau di kondisi kurang cahaya, ternyata hasilnya tetap memuaskan. Ini kita ambil fotonya di kondisi cuaca mendung. Tapi hasilnya malah lebih terlihat bagus dan memang ciri khasnya Oppo banget, dimana hasilnya vivid dan tetap detail. Foto bekahnya pun juga tergolong oke, dengan separasi blur yang cukup rapi. Bahkan hasil foto selfie-nya pun bisa saya bilang oke banget. Walau cuma 8 MP, tapi hasilnya emang udah terasa maksimal. Lihat sendiri aja ya beberapa hasil foto dan videonya berikut ini.
Untuk kamera depannya maksimal di 1080p. Dan sekarang di sekitar jam 4. Mendung ya. Ini udah mulai gerimis. Dan seperti biasa di samping jalan banyak kendaraan. Semoga suara aku kedengaran jelas. Walaupun di samping-sampingku banyak banget kendaraan yang lewat, banyak motor, banyak mobil. Gimana menurut kalian? Aku mau nunjukin langitnya juga. Nah, kalau dari sisi performa, HP ini pun juga bisa memaksimalkan kinerja Snapdragon 680. Terlihat dari tes AnTuTu versi 10 bisa mencapai skor 340 ribuan. Terus untuk storage testnya bisa mendapatkan 28 ribuan. Jadi dengan skor benchmark segitu, memang terasa kurang jika untuk kebut-kebutan. Tapi kalau cuma buat kinerja harian yang standar, tentunya udah cukup mumpuni. Apalagi sekedar multitasking, buka beberapa sosial media sih bisa ke-handle dengan RAM 8GB, yang masih bisa ditambah dengan RAM expansion sebesar 8GB juga. Buat casual game atau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini juga udah lumayan nyaman. Asalkan nggak dipaksa pakai settingan rata kanan, gameplaynya tetap terasa aman dan minim terasa frame drop walau saat full efek animasinya ditampilkan. Sayangnya waktu pengisian baterai pakai PC Mark tesnya error nih guys. Tapi kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung SuperVOOC 67W buat nge-charge HP ini bakal cepet dan gak butuh waktu lama. Terus HP ini juga udah ada sertifikasi IP54 yang tentunya jadi tahan percikan air. Jadi aman ya kalau mau dipakai ketika cuaca lagi musim hujan. Untuk kecepatan in-display fingerprintnya juga tergolong cepat dengan tingkat akurasi yang juga tergolong akurat. Kesimpulannya, HP ini memang lebih berfokus ke bagian kamera, desain yang premium, serta fitur yang sudah tergolong lengkap. Tapi kalau kalian cari HP yang lebih bertenaga, maka jelas dari sisi chipsetnya aja HP ini bukan salah satunya. Tapi kalau kalian cari HP yang udah hasil fotonya bisa diandalkan di harga 3 jutaan, maka jelas HP ini bisa banget untuk dipertimbangkan. Belum lagi kalian udah dapet layar AMOLED 90Hz, suara speaker yang mantap, nge-charge-nya cepat, dan desain yang cakep. Kekurangannya menurut saya sih ya cuma di bagian chipsetnya yang masih pakai Snapdragon 680. Tapi kalau sampai pakai chipset terbaru Snapdragon 7 series, jelas harganya bakal lebih mahal lagi ya guys. Nah gimana nih menurut kalian mengenai Oppo A78 varian 4G ini? Coba tulis di kolom komen ya. Yang pastinya sih bukan buat kaum mendang-mending. Dan buat kamu yang tertarik untuk beli dan dapat promo eksklusif, dapat Oppo Enco Buds 2 dan berbagai voucher menarik lainnya, detailnya bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.